Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Erhas. Dan tentunya kembali lagi bersama aku, Rijal Hasanur, dalam pembelajaran IPS secara online. Untuk materi kali ini kita akan membahas materi kelas 8 tentang mobilitas sosial. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran lebih lanjut, aku akan mengajak kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk keselamatan dan kesehatan kita, ya. Semoga pandemi virus yang sedang melanda negeri kita ini bisa segera hilang dan reda. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai lagi pembelajaran ini, akan aku sampaikan dulu tujuan pembelajaran kali ini adalah di mana kalian siswa diharapkan nanti bisa memahami definisi dan bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Diharapkan nanti ketika kalian setelah belajar ini, kalian bisa memiliki kepekaan sosial yang lebih dalam bermasyarakat. Baik, pertama-tama, pernahkah kalian memperhatikan di lingkungan sekitar kalian ada banyak sekali orang dengan latar belakang status sosial yang berbeda-beda? Bagi kalian yang belum tahu, status sosial itu adalah posisi seseorang dalam suatu sistem strata sosial yang hierarki. Nah, status sosial seseorang biasanya dipengaruhi oleh hak dan kewajiban seseorang atau pola hidup dan pola konsumsi seseorang. Erat juga kaitannya dengan suatu jabatan atau pekerjaan seseorang. Untuk mobilitas sosial sendiri, menurut Paul B. Horton, dia mengatakan bahwa mobilitas sosial adalah suatu perpindahan status sosial seseorang dari kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lain. Nah, mobilitas sosial ini sendiri terbagi dalam beberapa bentuk. Setidaknya kita bisa membaginya menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Yang kedua adalah mobilitas sosial ke bawah atau social sinking. Dan yang ketiga adalah mobilitas horizontal. Baik, sekarang kita bahas satu persatu. Mobilitas sosial yang pertama yang akan kita bahas adalah mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Mobilitas sosial vertikal ke atas ini adalah perpindahan status sosial seseorang di mana dari kelas sosial yang semula di bawah naik ke kelas sosial yang ada di atas. Nah, kita ambil contoh misalnya seorang yang berprofesi seperti aku, guru, kemudian dia dipromosikan naik jabatan menjadi kepala sekolah. Nah, itu salah satu contoh mobilitas sosial yang vertikal ke atas. Atau seorang karyawan biasa tiba-tiba saja dipromosikan naik jabatannya mungkin menjadi manajer atau direktur. Itu adalah satu contoh juga bagaimana sebuah mobilitas sosial vertikal ke atas. Yang kedua, mobilitas sosial vertikal ke bawah. Nah, ini untuk yang ke bawah ini sering disebut juga dengan istilah social sinking, ya. Nah, ini adalah sebuah perpindahan status sosial seseorang dari sebaliknya, ya, dari yang climbing tadi. Ini perpindahan status sosial dari status sosial yang kelasnya di atas ke kelas yang ada di bawah. Misal kita ambil contoh seseorang pejabat yang ketahuan korupsi, kemudian ditangkap dan diberhentikan dari jabatannya. Nah, ini adalah contoh bagaimana sebuah mobilitas sosial yang vertikal ke bawah. Atau kita ambil contoh lain, seorang pengusaha besar yang tiba-tiba jatuh bangkrut sehingga dia harus memulai usahanya dari bawah lagi. Itu juga contoh lain dari sebuah mobilitas vertikal ke bawah. Untuk yang ketiga, mobilitas sosial horizontal. Nah, ini adalah sebuah mobilitas atau perpindahan status sosial seseorang yang cukup banyak juga kita lihat di masyarakat kita. Hanya saja perpindahan status sosial ini masih dalam satu kelompok atau kelas sosial dia. Jadi kelas sosialnya tidak berubah. Yang berubah cuma status dia saja. Nah, misalnya kita ambil contoh adalah aku sebagai seorang guru, ya, semula mengajar di tempat
lama aku di SMP 6 Morawiyah. Nah sekarang aku pindah ke tempat mengajar yang baru, yaitu di SMP 3 Tantan. Tapi masih sebagai guru IPS. Status sosial aku, kelas sosial aku masih sebagai seorang guru. Hanya saja tempat mengajarnya yang berpindah. Ini satu contoh mobilitas sosial horizontal. Baik, itulah tadi materi kita tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Dalam pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang faktor penghambat dan faktor pendorong dari mobilitas sosial itu sendiri. Nah, dalam pembelajaran ini bisa kita rangkum ya, dan kita ambil pelajaran juga bahwa seseorang bisa merubah hidupnya menjadi lebih baik. Karena dalam sebuah mobilitas seperti yang kita pelajari tadi, dalam sebuah mobilitas sosial, maka kita itu bisa saja berpindah status sosial ke atas maupun ke bawah. Seperti kata orang, kehidupan akan terus berputar layaknya sebuah roda. Nah, begitu pula juga dengan status sosial kita. Kita bisa menentukan jalan hidup kita menjadi lebih baik lagi. Dan salah satu caranya adalah lewat jalur pendidikan. Karena itu, saya terus menghimbau kalian di rumah untuk terus belajar dengan giat, tetap rajin, tetap semangat, dan tentu saja tetap jaga kesehatan. Salah hilap, mohon maaf ya. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.